Lause, seneng sekali ya karena hari ini kita boleh sama-sama sekolah minggu lagi. Iya nih, udah lama ya ngeliat adik-adik Iya, ya. betul Akhirnya sekali. kita ketemu lagi Akhirnya nih. kita ketemu lagi. Kita sudah melewati 6 hari adik-adik, sekarang adalah hari Minggu. Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan. Kita Betul. mau beribadah sama Tuhan, kita mau sekolah minggu sama-sama. Yuk sekarang Lause ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau nyanyikan bahwa aku mau pergi ke sekolah minggu, aku mau siap-siap, aku mau siapkan hatiku untuk Tuhan. Yuk adik-adik kita sama-sama angkat pujian ini. Aku mau pergi ke sekolah minggu. Dengan gerakan ya adik-adik. Ku mau pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Sekali lagi. Ku mau pergi ke sekolah minggu bersama teman-teman semua. Siapkan diri, bawa kitab suci, sukacita memuji Tuhan. Mendengar penuh firman Tuhan, berdoa dengan sepenuh hati. Setiap hari taat dan setia, jadi murid yang sejati. Iya. Nah sekarang adik-adik kita boleh duduk dulu, kita kasih sikap yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk sekarang kita lipatkan tangannya, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami selama sekolah minggu hari ini. Supaya kami bisa memuji Tuhan dengan sepenuh hati kami. Supaya kami juga bisa mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Dan ibadah kami hari ini bisa diterima oleh Tuhan. Bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, Lause, ngomong-ngomong banget nih ya. Lause punya satu pertanyaan sebelum kita mulai lanjut nih sekolah minggunya. Apa tuh Lause? Menurut Lause, kalau kita nih manusia kan ya, kita bisa nih ya kalau ada orang yang misalkan jahat sama kita atau kita gak seneng sama orangnya, kita bisa kesel ya gak? Ah pasti dong Lause. Pasti kan ya? Ya. Kita bisa kesel, mungkin kita juga jadi berhenti baik sama dia, ya gak? Bener. Kita mungkin jadi tergoda untuk nakalin dia, untuk isengin dia. Iya. Biasanya gitu gak sih? Adik-adik gitu gak biasanya? Mungkin bisa begitu ya? Ya, mungkin bisa aja ya adik-adik seperti itu. Betul nih, cuman itu hal yang benar gak sih? Enggak ya sebenarnya ya. Ya. Karena apa adik-adik? Kasih Tuhan seperti itu gak sama kita? Nah, coba kasih Tuhan seperti itu gak sama kita Lause? Apakah Tuhan kasihnya hari ini mengasihi kita, terus besok enggak, terus hari ini mengasihi kita, besok enggak? Apakah kayak gitu Lause? Wah, tapi Lause kalau menurut Alkitab ya, walaupun kita sudah berbuat dosa, kita sudah mendukakan hati Tuhan, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan, tapi Tuhan tetap baik kepada kita Lause. Tuhan tetap mengasihi kita Lause. Nah itu dia kasih yang sejati ya. Sekalipun tadi kita berdosa, Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertobat dan tetap mengasihi kita. Kasihnya gak berubah setiap hari. Kasihnya tetap ada untuk kita, kasih yang sempurna untuk kita. Nah adik-adik, makanya sekarang Lause mau ajak kita semua berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ikutin gerakannya ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yo, keluarin jempolnya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik sama kita ya Lause Betul ya. sekali Lause. Oke, nah sekarang adik-adik kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Iya. Nah sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu. Lagu ini mengatakan bahwa yuk sekarang kita baca firman Tuhan. Yuk sekarang kita melihat kebaikan Tuhan. Lihat dalam firman Tuhan bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan baik kepada kita. Tuhan mencintai kita. Tuhan mengasihi kita. Yuk sekarang kita mau nyanyikan lagu ini. Adik-adik jangan duduk dulu ya. Sekarang Lause mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu ini. Adik-adik ikutin gerakannya Lause. Iya. Kita sama-sama katakan L-O-V-E, love. Ya. Love, kasih yang dari siapa? Dari Tuhan. Siap-siap tangannya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi adik-adik. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me. It's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. Oke adik-adik, sekarang siapkan hatinya. Sekarang adik-adik duduk dengan tenang, duduk dengan manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, agar kami siap untuk mendengarkan. Buka telinga kami, buka hati kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian masih ingat gak minggu lalu firman Tuhan bercerita mengenai apa? Ada yang ingat? Minggu lalu
kita belajar perintah Allah yang ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong. Kali ini kita mau lanjut perintah Allah yang ke-10. Apa itu? Kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Adik-adik, kalau kalian dapat perintah Allah seperti ini, kira-kira mudah gak sih dilakukan? Kalau kalian lihat nih, ada rumah yang besar banget. Kayak villa deh, halamannya luas, ada kolam renangnya, ada tempat bermainnya juga. Wah, kalau kita stay at home ya di rumah seperti ini ya, pokoknya asik banget deh. Terus kalau kalian lihat, ada makanan enak. Plek. Kita aja kepengen makan gitu ya. Kalian mau gak? Atau kalau kalian lihat, ada mainan baru. Wah, kayak seru sekali. Apakah kalian juga mau? Ya, kalau kalian ingin sesuatu gak semuanya salah. Kalau misalnya kalian pengen mainan baru, terus kalian rajin menabung biar bisa beli mainan itu bagus. Atau kalau kalian lihat temen kalian yang lebih pintar, kalian pikir, wah selama ini saya kurang rajin belajar, saya harus lebih rajin belajar. Nah itu bagus. Tapi kalau misalnya nih kayak si Dodit, dia lihat temennya punya HP baru. Waduh keren banget ya, saya juga kepengen. Kemudian dia bilang ke mamanya, Ma, ada nih handphone baru, temanku punya. Aku juga mau Ma, beliin. Terus mama bilang, lah handphone kamu kan juga masih bagus. Ngapain beli handphone baru? Pakai dulu yang lama. Kemudian si Dodit ngambek, marah-marah. Nah, yang seperti ini bagus gak adik-adik? Gak bagus kan seperti itu? Di Alkitab ada cerita banyak mengenai orang-orang yang mengingini atau orang yang mau memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Contohnya seperti ini, kita dengar ya. Ada seorang raja, namanya adalah Raja Ahab. Dia adalah raja yang kaya. Dia punya semuanya. Istananya luas, pelayannya banyak. Kemudian di istana makanannya berlimpah-limpah, dia bisa makan apa saja. Nah, di istana yang luas ini halamannya juga luas. Kebunnya ada deh semuanya, ada kebun sayur, kebun buah, ada juga ya semuanya ada di situ. Suatu hari nih Raja Ahab dia lagi jalan-jalan di halamannya, di kebunnya. Terus dia lihat-lihat, wah ada apa ya di sebelah saya? Dia lihat ada kebun anggur. Oh itu Pak Nabot, tetangga saya. Wah kebun anggurnya dia bagus banget ya, lagi berbuah, banyak banget lagi buahnya. Terus dalam hatinya Raja Ahab kepengen, aduh aku kepengen nih punya kebun anggur seperti dia. Buru-buru si Raja Ahab pergi. Dia pergi kemana? Ke kebun anggur Pak Nabot. Terus Raja Ahab berkata, Pak Nabot, sini. Kebun anggurmu saya mau beli. Berapapun harganya saya bayar. Yang penting saya mau beli. Saya mau buat jadi kebun sayur. Sementara Pak Nabot diam. Kemudian Raja Ahab ngomong lagi,
Atau gini deh, kalau kamu gak mau jual, gimana kalau saya tuker? Saya punya kebun yang lain, saya ganti buat kamu. Biar kebun ini jadi punya saya. Tapi apa jawaban Pak Nabot? Pak Nabot bilang, maaf tuanku raja, kebun ini adalah punya keluarga saya. Tuhan kasih kepada keluarga saya. Karena itu saya tidak bisa jual kepada tuanku raja. Maaf tuanku raja. Kemudian Raja Ahab dengar apa yang dikatakan Pak Nabot. Dia marah. Aku tadi mau kebun anggurnya dia. Kenapa dia gak mau jual? Dia balik ke istananya. Masih marah. Dia sebel banget. Dia masuk ke kamarnya. Terus dia ngambek. Dia gak mau makan. Dia gak mau tidur. Kemudian istrinya Ratu Isabel datang. Istrinya lihat rajanya ngambek-ngambek, istrinya tanya, Raja Ahab, kamu ngapain? Kok ngambek gak mau makan? Raja Ahab bilang, saya barusan ke rumahnya Pak Nabot. Saya mau beli kebunnya, tapi dia nyebelin banget. Masa dia gak mau jual kepada saya? Oh, cuma begitu doang. Gampang-gampang, sini. Saya yang urusin, nanti saya bisa dapetin kebun anggur itu buat kamu. Sini, bangun makan. Kemudian kita lihat adik-adik, apa yang dilakukan oleh Ratu Isabel. Ratu Isabel ambil sepotong kertas. Kemudian dia tulis. Tulisannya apa ya adik-adik? Kepada pemimpin kota. Pak Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Karena itu Pak Nabot harus dihukum mati. Kemudian Ratu Isabel ambil meterainya Raja Ahab. Dia stempel. Wah, Ratu Isabel yang tulis surat. Pakai nama Raja Ahab. Kemudian surat itu digulung, dikirim kepada pemimpin kota. Pemimpin kota waktu terima surat itu mereka baca. Apa sih perintahnya? Oh, kita disuruh menduduh orang melakukan hal-hal yang tidak baik. Disuruh apa? Disuruh memberitahu kalau Pak Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Lakukan gak ya? Ternyata pemimpin kota itu melakukan apa yang diperintahkan oleh Raja Ahab atau istrinya Isabel. Mereka kemudian menuduh Pak Nabot. Pak Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Padahal Pak Nabot lakukan gak? Tidak. Akhirnya Pak Nabot dilempari dengan batu. Hingga apa adik-adik? Hingga Pak Nabot mati. Ya, Pak Nabot mati. Padahal dia tidak melakukan kesalahan. Waktu Pak Nabot mati di istana, Ratu Isabel dengar Pak Nabot sudah mati. Dia bukannya sedih, malahan dia apa? Dia seneng. Dia kasih tahu Raja Ahab, Raja Ahab, Pak Nabot sudah mati. Kamu bisa ambil kebunnya buat punya kamu. Kemudian pergi. Dia pergi ke kebunnya Pak Nabot. Dia mau ambil kebun itu jadi punyanya sendiri. Dia mencuri kebun anggur orang lain. Waktu Raja Ahab sampai di kebun itu, Nabi Elia datang. Nabi Elia berkata, Raja Ahab, kamu telah melakukan hal yang tidak benar. Kamu telah melakukan dosa. Tuhan akan menghukum kamu. Bukan hanya kamu yang akan dihukum, istrimu dan juga anak-anakmu akan dihukum oleh Tuhan. Raja Ahab mendengar apa yang dikatakan Nabi Elia. Oh tidak, betul apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Saya telah melakukan dosa. Iya, saya telah melakukan kesalahan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan.
saya tahu Tuhan saya melakukan kesalahan. Kemudian Raja Ahab merobek-robek jubahnya. Dia ganti jubah rajanya, dia ganti dengan baju kabung. Ia sambil terus berkata, ampun Tuhan, saya tahu Tuhan, saya salah Tuhan, ampun Tuhan. Iya, Raja Ahab mengakui dosanya, dia tahu dia melakukan kesalahan. Tuhan juga melihat kalau Raja Ahab telah mengakui kesalahannya. Tuhan berkata, karena Raja Ahab telah mengakui kesalahannya, telah bertobat, maka hukumannya tidak akan terjadi pada masa Raja Ahab. Tetapi hukumannya akan dilaksanakan pada saat anak-anaknya sudah besar nanti. Hukuman tetap hukuman. Iya, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita tadi? Kita belajar, pertama apa? Dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab bermula dari apa? Bermula dari hatinya. Bermula pada saat dia kepengen sesuatu yang bukan punya dia. Raja Ahab, dia tuh raja yang kaya raya. Semua-semuanya dia punya kok. Dia kaya, dia bisa beli macam-macam. Tetapi udah dia punya semuanya, dia masih hatinya nggak puas. Dia masih mau lagi sesuatu yang punya orang lain. Iya, dia tidak puas. Akibatnya apa? Akibatnya tadi kalian lihat, dia dan istrinya malahan berbohong. Dia juga mencuri, dia mencuri kebunnya Pak Nabot. Dan apalagi? Dia membunuh. Iya. Kalian ingat cerita Dodit? Yang ngambek-ngambek tuh yang minta HP. Awalnya dia cuma hatinya itu pengen HP yang seperti temennya. Tetapi dia malahan jadi tidak hormat sama orang tuanya. Atau kalau ada anak yang iri, lihat temennya lebih pintar. Kadang-kadang gara-gara iri malahan dia marah-marah dan jadi musuhan sama temannya. Sayang banget kan? Kemudian kalian ingat apa yang terjadi setelah itu? Dosa yang dilakukan oleh Raja Ahab menimbulkan apa? Hukuman Tuhan. Setiap dosa ada hukumannya. Iya. Kalau melakukan dosa, ingat kita harus bertobat. Dodit ya waktu udah malam, dia udah tenang ya. Kemudian mamanya cerita ke Dodit. Dodit, kamu tahu gak papamu ya udah 3 bulan ini ya gajinya dipotong. Ya usaha lagi susah. Karena itu kamu sabar-sabar ya. Jangan minta yang macam-macam. Kita hidupnya udah susah. Ya belajar bersabar. Dodit baru tahu hal ini. Selama ini papa mamanya gak cerita ke dia. Dia baru tahu. Dia sadar. Akhirnya dia bilang ke mamanya, Ma, maaf ya. Tadi Dodit marah-marah sama mama. Iya. Dodit minta maaf, Ma. Kemudian mamanya peluk Dodit. Iya. Adik-adik, terus apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak mengingini apa yang bukan milik kita? Pertama, kita harus puas untuk apa yang kita miliki. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Orang yang berbahagia itu bersyukur untuk apa yang dia miliki. Sedangkan orang yang tidak berbahagia, dia hanya memikirkan apa yang tidak dia miliki. Kalian lihat gambar ini. Ada satu anak kecil ya, dia senang banget dia dapat sepotong kue gitu ya. Ya, sementara di sebelahnya ada seorang anak yang kuenya lebih besar,
Tapi dia malah sedih. Kenapa? Karena dia hanya memikirkan, loh kok kenapa ada sepotong kue yang hilang gitu kan? Dia hanya memikirkan apa yang gak ada. Kita bersyukur ya, kita ada makanan. Adik-adik tahu, di luar sana ada orang yang gak ada makanan. Mereka jadinya harus cari makan di tempat sampah. Kemudian kita bersyukur, kita ada tempat tinggal. Ada orang ya, banyak orang yang gak punya tempat tinggal. Mereka harus tidur di jalan. Karena ya itu, mereka gak punya tempat tinggal. Selain itu, kita juga bersyukur Tuhan memberikan banyak bakat kepada kita, macam-macam bakatnya. Mungkin di antara kalian ada yang bisa main musik, ada yang bisa menggambar, ada yang bisa nari. Walaupun kalian di rumah aja gak bisa kemana-mana, kita bisa kembangin bakatnya kita. Kita bisa banyak-banyak latihan, biar kita jadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Kemudian, apalagi kita bisa lakukan agar kita tidak mengingini milik orang lain? Kita bisa belajar apa? Belajar menguasai keinginan hati kita. Ingat sumbernya dari mana? Dari hati. Karena itu kita harus belajar untuk menguasai keinginan hati kita. Kita lihat ya Raja Ahab. Raja Ahab dia gak bisa menguasai keinginan hatinya. Sehingga dia melakukan dosa-dosa yang lainnya. Agar dia tidak melakukan dosa-dosa yang lainnya, dia harus belajar menguasai keinginan hatinya. Belajar menguasai hati kita gak mudah ya. Karena itu kita perlu bantuan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita untuk menguasai keinginan hati kita. Ingat, bersama Tuhan kita bisa. Tuhan ya memberikan perintah yang ke-10 ini ya, agar kita bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan kasih kita itu udah cukup kok, gak kurang. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Mari kita belajar agar kita sungguh-sungguh bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sehingga kita tidak mengingini apa yang orang lain punya. Mari adik-adik kita belajar ayat hafalan hari ini. Keluaran 20 ayat 17. Kita belajar dengan gerakan ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun juga yang dipunyai sesamamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami telah belajar firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau belajar agar kami bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Kami mau belajar untuk tidak mengingini milik orang lain. Kami mau belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan dapat membantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Lause, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Betul. Masih inget gak firman Tuhannya? Jangan-jangan habis dengerin langsung lupa lagi. Enggak ya. Adik-adik pasti ya di rumah pinter-pinter lah semuanya ya kan. Bukan kayak ikan Dory itu. Lause nonton Finding Nemo. Oh nonton. Ada Finding Dory juga Lause. Oh ada Finding Dory juga. Nah, itu kan cepet tuh lupanya ya. Adik-adik Iya, enggak lah pasti ya. Masih ingat. Nah adik-adik tadi di lagu-lagu yang sudah kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Di firman Tuhan juga kita sudah belajar. Belajar apa? Kalau Tuhan begitu baik sama kita. Berarti kalau Tuhan begitu baik sama kita, apakah kita butuh hal yang lain Lause? Kayak misalkan, aduh kayaknya aku masih, kalau temenku nih
nggak baik sama aku, kayaknya aku masih gimana gitu loh, masih kesel gitu. Atau kalau misalkan aku nggak dapet iPhone yang baru atau nggak dapet apa sih iMo tuh misalkan, masih zaman nggak tuh iMo? Ya, jam-jam yang keren itu ya, atau misalkan laptop yang lebih canggih atau PS5 ya, itu rasanya masih kurang deh Lause. Harusnya kayak gitu nggak sih? Itu kan semuanya kan hal-hal duniawi lah ya. Itu tidak kekal, tapi kasih Tuhan itu kekal adik-adik. Cinta Tuhan kepada kita itu kekal adik-adik. Tuhan itu berkuasa, Tuhan lebih besar dari segalanya. Tuhan lebih besar dari PS5 tadi, Tuhan lebih besar dari HP-HP canggih tadi yang Jeffrey sebutkan. Betul. Jadi kasih Tuhan harusnya cukup buat kita. Iya, dan toh Tuhan pasti kasih semua yang kita butuhkan karena Tuhan mengasihi kita. Benar ya Lause ya? Iya, nah makanya nih adik-adik, sekarang yuk kita bangkit berdiri lagi. Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi nih. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Nggak terasa ya, sekolah minggu hari ini sudah hampir selesai. Iya nih, padahal Lause masih mau sekolah minggu bareng-bareng adik-adik 10 jam lagi. Kita masih mau puji Tuhan ya Lause ya. Iya, masih luar biasa, nih. semangat sekali Lause Jeffrey. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Lause akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang sekolah minggu hari ini. Sekarang kami ingin kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong pimpin sertai kami kembali. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Adik-adik jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Betul. Kita bertemu lagi minggu depan. Dadah adik-adik. Dadah, sampai jumpa. Jangan lupa ibadah minggu depan. Dah.
bisa